Aku udah modeling dari umur 14 tahun. Abis dari Miss Grand kamu ke? Putri Indonesia, terus aku ngundur. Not everything is too serious. I want to do what I love, but I want to help along the way. Pengen nyari. Semoga ini bisa masuk ya ke perusahaan saya ya. Oke, next. Silakan masuk. Ya, silakan. Oh, halo. Selamat datang. Dengan siapa? Halo Jazz, salam kenal. Salam kenal, halo. Oke, coba saya lihat. Silakan duduk. Kamu ngelamar sebagai apa? Sebagai model. Sebagai model. Wah, pas banget nih. Di perusahaan saya lagi mencari model untuk social media. Karena banyak banget brand-brand fashion kebetulan. Tinggi kamu berapa? Tinggi aku 182 cm. 182 cm. Nggak common ya tinggi ya untuk cewek Indonesia ya. Kalau boleh tahu kamu asli dari mana? Orang Jawa. Orang Jawa? Pure Jawa? Setengah Jawa, setengah Mix up. Australia. Oh, setengah Jawa, setengah Australia. Oke, kita lihat dulu ya. Sebenarnya kamu udah punya pengalaman belum sebelumnya jadi model? Aku udah modeling dari umur 14 tahun. 14 tahun. Modeling as a catwalk modeling atau photoshoot? Dua-duanya. Oh, itu udah kamu mulai? Sudah, Start di umur 14? 14 ya. Jadi pas kamu SMP? Yes, baru mulai SMP. Is it? Hah? Coba jelasin. Ini saya langsung dapat di CV kamu fotonya langsung terpapar. This is your mom? This is my mom. Oh, okay. So beautiful. Sangat mirip, I think. Ya. So yang di tengah ini kamu lagi coba dijelasin. Ini pas lagi kamu acara apa? Ini Halloween. Halloween? Ini menang best dress karena mama aku bikinin baju Medusa ini. Ini demi apapun ini your mom yang bikin My dan mom tempelin tuh, satu-satu. Dia tuh hobi banget bikin kayak gini-gini. Pasti aku paling heboh kalau sis setiap fashion acara. designer atau memang dia suka excited kalau ada acara tertentu? My personal fashion designer. Oke, ini acaranya pas di kamu di mana? Di sekolah. Di Indonesia atau di? Ya, di New Zealand Oh, School. di New Zealand School. Oke. Nah, ini yang kanan nih udah agak sedikit dewasa atau bagian mature nih. Iya. SMA atau apa? Ini baru tahun ini. Oh, ini baru tahun ini. Gimana sih produser gue pikir masih kecil. Bantuan masih kecil. Oh, ini udah tahun ini. Ya. Oke, jadi ini progres dari kamu umur berapa nih yang ini nih? 8, 9 mungkin. 8, 9. Oke. Kalau sebagai model kan pasti kamu harus tahu dong gimana caranya bergaya. Ini kebetulan kamu lagi pakai baju ada outer. Ini terinspirasi mungkin dari fall season kali ya. Iya. Coba aku pengen tahu gaya kamu tuh biasanya kalau jadi model on the camera gitu ya. Boleh show the pose kira-kira dengan gaya seperti ini. Dengan property mic kira-kira kamu bisa melakukan pose seperti apa. Jadi aku ada 3 pose gaya ya. Oke. 1, 2, 3 pose gitu kali ya. Oke. Oh, wow, oke. Lagi pikir-pikir. Alright, are you ready? Ya, ready. Oke, pose pertama. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Pose kedua. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Pose ketiga. 1, 2, 3. Yeah. Yeah, Jess Ruin. Ini karena dekat mic jadi bawaannya pengen nyanyi Pengen ya. nyanyi. Tapi karena denger-denger dan aku sering lihat banget kamu, this is your hobby since kecil atau gimana? Mungkin boleh diceritain. Yes, emang passion aku dinyanyi dari kecil. Dari kecil udah nyanyi. Yes, tapi paling tepatnya sih ngomongnya aku tuh suka di atas panggung. Suka di atas panggung, I love spotlight. Suka tampil. Tapi kalau nyanyi sebenarnya bakat dari siapa? Mom atau bokap? It's like a process sebenarnya. Sebenarnya Okay. awalnya nggak bisa nyanyi, tapi dicoba-coba lagi akhir-akhirnya bisa. Pertanyaan aku, kamu nyanyi duluan atau main gitar duluan? Nyanyi duluan. Nyanyi duluan. Ingat gak pertama kali kamu lagu yang kamu belajar ketika kamu main gitar itu apa? Smoke on the Water. Oh, Tapi nggak bisa aku nyanyi. jadi cuma petikanannya doang. Peng, peng, Itu peng. dan itu akhirnya kamu bisa. Iya, Umur berapa masih ingat gak? 9 mungkin. 9. Iya. Ketika umur 9 tahun, kamu sadar kamu kayaknya punya hobi di situ dan punya punya talent. Kira-kira inspirasi kamu siapa penyanyi saat itu? Saat itu. Saat itu di umur kamu 9 tahun kayak like who is Saat itu I really love Adele. Adele? Love Adele, love the Black Eyed Peas. The Lagu Black pertama yang aku bisa nyanyi itu Where's the Love, yang rap-rap. We need that song now ya kayaknya ya. Where's the love ya? Hah? Rapnya? Iya, rapnya. Yang mana nih? Yang What's Wrong with the World, Mama? People living like ain't got no. Yeah. Oh wow, nice Jess. Aku mau nanya dong, sebenarnya banyak banget hal-hal yang pasti kamu inginkan ya, which is dari kamu kecil gitu ya. Tapi ya aku lihat track recordnya, you love about pageant. I mean like competition. This is your panggilan jiwa gak sih kayak, aduh gue pengen coba deh hal something yang membuat gue tertantang gitu. And I know the first I met you, kayaknya waktu di acaranya Neva, which is
Maigun di Miss Grand, which is di tahun 2020 ya? Yes, Is it? betul. 2020. Apa yang membuat kamu yakin bahwa oke, gue ikutan competition? I mean like a pageant. Kalau dari kecil tuh aku selalu punya saying that I say to myself, which is I want to do what I love, but I want to help along the way. Oke. And saat ini I do what I love, which is singing, and I'm lucky that I can do what I love. Tapi the what and help along the way-nya tuh masih empty at the time. Kayak aku belum tahu help along the way-nya tuh gimana. Oke. Terus pas aku tahu tentang pageant, aku langsung mikir kayak, wow, this is it. This is my platform di mana aku bisa use my voice and try and make the difference that I always wanted to. Oke. And that's where the tertarikannya came from that sih. The saying that I always said to myself. Oke, tapi di balik itu sebenarnya kan pasti ada dorongan dari ataupun support dari your mom ya. Dalam artian dari every single step. Dari kamu nyanyi, as a being a model, and then terus tiba-tiba jadi salah satu finalist di Miss Grand. Terus abis dari Miss Grand kamu ke? Putri Indonesia, terus aku ngundurin. I know that. Dari Putri Indonesia terus kamu ngundurin diri karena satu dan lain hal itu? Iya. Karena bener gak sih? Sebenarnya the main thing is aku nggak siap. Oh, you're not ready. I'm not ready. Terus kenapa kamu apply waktu saat itu apply? Karena it was more of like a peer pressure. Lebih Lebih kayak kamu bisa, terus akhirnya ya udah aku bisa padahal aku nggak bisa, belum bisa gitu loh. Kenapa kamu tiba-tiba seorang Jess Roy kayak nggak yakin dengan diri kamu ketika kamu already like put your name on the list and then I'm a perfectionist, Kak. Aku tuh oke. kalau ngerasa bahwa aku belum bener-bener mateng atau nggak bakal give my best, aku langsung pusing. Let me see your Virgo. Taurus. Okay, so you're perfectionist. On that time kamu ngerasa kayak aduh lah gue udahlah mundur dulu step Iya, back. kayak ngerasa this is not my time. Okay. Daripada aku ngecewain nggak hanya orang lain tapi diri aku sendiri, mending aku tunggu waktunya yang lebih tepat. Oke, pertanyaan aku dari semua your dream gitu ya. Sebenarnya goals kamu tuh mau apa? Goals aku tuh banyak banget, Kak. Oke, one deh. One. My goal is I want to help people. Oh. I want to help people and I want to do it dalam jangka waktu lama, nggak cuma sekedar doang. Oh, nice. Why you thought you have to help people? Because I'm lucky to be privileged. Aku punya banyak kesempatan yang mungkin ya orang lain nggak dapetin. And because I have the privilege, why not help people that may not have the privilege to have the privilege gitu loh. Okay. That's, I don't know, I've always had this feeling like I've been put on this earth to do something. Okay. Not just for myself but for someone else. Nice. Dan since itu kamu sadar bahwa apapun bentuk yang kamu lakukan, let's say bisa ngebantu untuk orang lain. Iya, pengennya sih gitu. Kamu punya dapat kesempatan platform lah ya, ikut Miss Grand, and then the last in Bali, what's called? Putri Nusantara. Putri Nusantara. Apa namanya vision yang kamu pengen? Ya, misi visi aku saat ini lebih terkait sama air. Memberikan orang access to clean drinking water. Aku percaya semua orang tuh deserves access to water. It's like a basic human need and actually a lot of people tuh nggak dapet air bersih, which is crazy. Di Indonesia sendiri 1 dalam 5 anak di bawah umur 5 tahun meninggal karena penyakit dari air kotor. Dari air kotor. That's our country. That's crazy. Yeah. Kita bisa beli aqua, bisa beli minum apapun. And it's so easy for us, but for some people, dehidrasi aja bisa menyebabkan mortality, which is so sad, right? Okay. So this is like something very important to me. Dan dari situ kamu sadar bahwa kayaknya this platform bisa helps you untuk menyuarakan ini. Ya. Oke. Apa sih yang kamu sadar bahwa potensi dari diri kamu yang bisa kamu berikan gitu ya? Let's say kamu di sini bisa as a modeling, as a nyanyi, terus kamu dengar juga kamu pengen coba menjadi host juga or presenter dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya di umur Jazz yang sekarang nih keinginan terbesar kamu apa? Saat ini banget ya. Saat ini banget pengen bawa pulang mahkota Miss Earth sih. Oh yeah, please. November berarti ya? Yes, November. Oh November ya. Doain Kita juga ya, begitu dong. Amin. Kalau flashback nih, kita ngomongin flashback ya. Menurut kamu keputusan paling penting yang bikin kamu bisa sampai jadi Miss Nusantara itu apa? Nggak patah semangat untuk coba lagi. Iya loh, aku lihat itu loh. Iya. Dan itu sebenarnya sesuatu yang aku pengen berikan juga, which is a voice that in Indonesia I think that a lot of young girls gampang patah semangat kalau mereka Gen Z way of saying it fail.
Iya. Kalau mereka fail, mereka mau coba sesuatu yang baru. Mereka nggak mau mulai dan try it again, you know. And I think it's okay to try again. It's okay untuk give yourself a second chance. Iya. And do the same thing again. It's fine. Like orang mau judge terserah. It's about you. I can see that. Maksudnya kayak memang kamu orangnya nggak bisa patah semangat, coba dan coba lagi. Itu agak susah ya. Kayaknya didapetin. And you said like a Gen Z now, gampang yang kayak yaudahlah, kalau nggak ini yaudahlah gitu kan. Iya, gampang banget. Kalau ngomongin tentang single terbaru deh. Kita tahu kamu kan sering banget nge-cover lagu ya. Like sometimes aku suka ngeliat dia suka akustikan gitu, terus nyanyi everything gitu ya. Tapi sebelum single ini sebenarnya apa sih yang pengen kamu delivery dalam sebuah lagu? Aku pengen deliver apa adanya, just to be yourself, you know, which is what I try and show through my songs. Is even though like one side of me is this pageant girl yang selalu harus on makeup, this, that, high heels, perfect, whatever. Aku sebenarnya I'm just being myself, and in my music videos semuanya like that's still a version of me. It's just a different side of me. Because I saw the video, the last video you made, the new one is so different with the previous video yang ini. Ya ini sengaja aku bikin kayak gitu. Tell me why? Because that is me. Like I like to just have fun. Aku suka banget bikin konten di Blog M. I know yang tebak-tebakan. Iya, yang receh banget. Yang ngajak orang ngobrol lah apalah. Is it the real you? I mean like. Yeah, like I'm happy to be like that too, and that's how I am with my friends. Like just I am the way I am aja. Just a witty person kayak gitu-gitu ya. Yeah, like just normal, you know. And this is what I want to show in the video, and I want to show like a more funny version. Ini videonya tentang hayalan seorang cowok. Inspirasinya dari Citayam Fashion Week, you know lah. Kita nyari seorang bonge. Oh bonge, tapi itu bukan bonge kan modelnya. Ini bukan bonge, bonge is too expensive. So you hire another one ya? So I hire bonge lookalike. And then terus the konsep ini lumayan, karena aku sempat kayak, kenapa dibikin konsep kayak gini ya? That's yang aku pengen tahu. Kenapa kamu angkat konsep ini? Karena sebelum-sebelumnya kan kamu kayak cantik, angle shotnya cinematic gitu-gitu ya, ngeluarin your apa namanya ya personality yang memang orang-orang kebanyakan tahu gitu. Iya. Tapi akhirnya kamu ngeluarin satu lagu, musik, video juga yang kayaknya ini yakin jazz nih gitu. What do you think about that? I think like I don't feel exposed at all. Aku feel ngerasa bahwa kayak seru aja gitu loh. Ini tuh kayak somewhat acting, tapi somewhat juga there's my touch in it. Kayak pokoknya kayak makeupnya aja belang kan. Makanya gue bilang kayak ini beneran, aku sempat review kan. Ini beneran makeup, emang itu disengaja? Sengaja. Makeupnya, bajunya, aku pokoknya teraneh yang bisa kalian temukan. Let's use it, let's do it. What the vision yang kamu pengen sampaikan again di video ini? Like not everything is too serious. Which is what my dad always says to me. Kayak sebelum aku ikut Putri Nusantara, sebelum aku naik panggung, aku takut banget kan. I was so nervous. I was like texting him like, I'm so nervous. But I was like, it's not that serious. Even if you fall, who cares? Like you just stand up again and it's like ketawa dikit, move on. Like everyone makes it seem as if pageant is just this super serious, have to be perfect. You don't. And itu yang aku juga suka dari Miss Earth. Karena aku sempat bilang kayak, I'm willing to join this pageant, tapi aku mau jadi diri aku sendiri. Which is kadang-kadang aku mau pakai sendal jepit lah, aku mau pakai baju biasa. It's okay. Because at the end of the day, what matters is the vision towards helping the environment kan. Exactly. So that's what I like about this. Jess, aku mau nanya. Ada Miss Grand, terus Miss Nusantara, Miss Earth gitu. Sebenarnya kamu pengen dipanggilnya sebagai atau apa? Sebenarnya aku pengen dipanggil Jazz aja sih, nggak usah pakai Miss apapun, it's okay. Why? That's the question yang. Why? Why kamu ikutan pageant tapi kamu nggak mau dipanggil Miss? Why? Because I think that I'm more than just a title, and a title is hanya setahun kan gelarannya. And I'm proud to be called Miss Earth, Miss Putri Nusantara, any of those. Tapi at the end of the day, like I'm just Jazz, and that's fine. Like no one has to say, oh my God, that's Miss Earth or apa gitu. Kayak biasa aja. But at the end kita tahu bahwa ada vision yang pengen kamu bawa gitu ya. Ada. Apa your advocacy itu apa sih sebenarnya? Advokasi aku berkaitan sama penyaluran air bersih and also tentang laut. Sebenarnya kamu yang air bersih sebenarnya kamu udah since your kids kan ya? Dari kecil since I was a kid aku suka kayak ngadain namanya Mufti Day di sekolah. Mufti Day, Dimana kita tuh nggak pakai seragam tapi pakai baju bebas, tapi harus bayar denda kayak 5.000. Terus 5.000 itu dalam sekolahnya kita collect, terus kita beli water filter. Water filter ini harganya $50, which is in my opinion quite affordable. And sangat membantu buat
kampung-kampung yang ada di Mentawai. Aku pilih tempat terpencil karena mereka yang susah dapat access to the clean water ini. Bentar, itu pas umur kamu berapa? Like around 14, 15. Pas SMP. Kamu udah concern ke situ ya? Yeah, I've always loved to do this. Like this is what makes me feel good. And then so we went to Mentawai. Terus si satu filter ini dibuat dari charcoal. Jadi bisa bikin air kotor beneran jadi bersih. Completely drinkable, nggak usah nggak usah di boil lagi, nggak usah dimasak lagi. And it can help a village, one filter 100 orang bisa make selama 10 tahun. Jadi sangat sustainable sebenarnya, as long as mereka ngerti cara bersihinnya. Jadi kita ajarin semuanya, and that was my like passion project dari aku kecil. Terus makin kesini aku tuh sayang banget sama laut, makanya aku sekarang tinggal di Bali. Aku suka banget just being on the beach, doing all the water sports, everything. And the second advocacy is laut, coba diceritain itu. Kalau second advocacy sekarang ini aku tuh fokus kepada restorasi mangrove sama restorasi koral. Okay, why? Kalau mangrove, actually people are not very aware that mangroves really make our ecosystem go round. Exactly. Tanpa mangrove banyak catastrophe sebenarnya yang bisa terjadi. And I think that a lot of people also like to help the earth doing things yang di atas permukaan laut, dan kita jarang pikir apa yang terjadi di bawah kan. And coral is where our fish and all our wildlife in the ocean live. Kalau koralnya rusak atau destroyed, protein kita sebagai orang Indonesia bakal datang dari mana? Soalnya 80%-nya datang dari laut. Betul. And so we need to keep it well and keep it good and keep restoring it and making sure everything is going well under there and sustaining life supaya kita juga bisa makan. So it actually is like a circle of life kan sebenarnya. So those are two things that I want to focus more on. Karena kita tahu sebenarnya daratan dan lautan tuh lebih besar, jauh lautan sebenarnya. That's your concern sebenarnya. Yes. Dan ini salah satu advokasi yang akan kamu bawa nanti di Misal Fair. Yeah, that's my plan. Dan sejak saat ini akhirnya kamu akan dibawa ataupun akan mewakilkan Indonesia. Kira-kira pesan buat pageant lovers apa so far? Semoga dapat dukungan yang penuh dan total, and saling membimbing satu sama lain. Like I'm very open untuk dapat criticism atau advice support yang penting ya. Jadi lebih baik lagi, and to support Indonesian queens, everyone. Jangan kayak pilih kasih menurut aku. Betul, agree. Because it's all for the sake of our country kan. Exactly. Oke, Neng. Tadi kita udah ngebahas tentang pageant gitu. Kita pengen ngebahas sedikit tentang, bukan sedikit, banyak sebenarnya. Dan aku pengen tahu cerita di balik your single yang sebenarnya sudah launch gitu ya. Dan boleh diceritain nggak penulisnya siapa, penggarapannya itu seperti apa. Terus the message yang tadi udah kamu sampaikan juga bahwa kamu just pengen ngeluarin your true of color gitu ya. Ceritain boleh ya? Lagu ini ditulis oleh Mas Andre Dinut. Dan juga Mas Emong. They wrote the song and then they presented it to me. Tapi mereka juga pengen aku ngerasa bahwa this is my song meskipun ditulisin. So then di verse 2 ada yang aku tulis juga. So a little bit of me inside there. And then kita proses shooting, rekaman, everything was very fast. Around a month sebelum Putri Nusantara. And then music, the song is about orang terlalu cepat jatuh cinta. Pasangan terlalu cepat jatuh cinta kan kita biasanya ilfeel atau nggak jadi nih orang kenapa sih? Ini bentar, cerita ini tuh dari mana kalau boleh tahu? I think semua orang tuh suka relate. Iya, bisa relate kan? Pernah, you've always been. Pernah gak sih sayang sama orang terus tiba-tiba apaan sih, cepetan deh. Or maybe that's girls, lebih ke girls ya. Jadi dalam situasi ini kamu berpikir kalau kamu lagi disukain orang tuh kamu paling gak suka terlalu buru-buru. Iya, harus proses. That's why the song you made it yang kayaknya jazz banget sebenarnya gitu. Iya. Dan ini cukup relate dengan yang lainnya. Relate. Soalnya aku sering banget curhat sama teman-teman aku, terus mereka lagi deket sama orang, tapi orang ini terlalu ngegas, terus mereka malah mundur karena nggak jadi. That's what tiba-tiba bilang sayang is about, like going too fast. Boleh nyanyiin gak refnya dikit aja? Boleh. Nanti dulu, tunggu, jangan buru-buru bilang-bilang sayang, bilang-bilang cinta. Bila sudah waktu, jodoh tak kemana, nanti juga sayang kalau sudah saling cinta. Ini memang untuk nyelepet orang ya. Jangan buru-buru gitu ya. Jadi benar-benar dibikin lagunya se-easy itu, se-chill itu.
Dan ini sebenarnya inspirasi lagunya dari teman-teman dan dari diri sendiri kamu juga. Oh berarti kalau ada yang deketin Jess juga banyak yang ngegas sih. Enggak juga. Tapi kalau ditanya nih, tipikal Jess tuh sebenarnya apa? Karena aku tahu banget nih beberapa. Tipe aku. Cerita cinta bukan yang dulu-dulu ya Jess. Oh my god. Coba. Kalau misalkan ada nih, kalau orang pengen tahu tipenya Jess. Tipe aku orang yang sangat santai apa adanya. Oh, oke. Not jealous, very Kita jealous and then? very chill, very calm, suka olahraga. Oke. Suka outdoor, suka nature, dan pastinya saling support, paling penting. Kenapa kamu ketawa? Iya. Oke. Jealous for Jess. This or that. Oh, let's go. Jadi penyanyi or model? Nyanyi, Me time-nya olahraga atau shopping? olahraga, Olahraga apa saat ini kamu suka? tenis, aku suka banget. Ini dua-duanya tenis ya dari tadi ya? Oh ya? Oh ini tenis ya? Nggak padel? Kamu nggak suka padel? Suka, tapi aku nggak gitu masuk di hype-nya. Kayak udah suka dari dulu, tapi sekarang rame banget, susah dapet court. Bener ya? Itu selesai. Oke. Ini ketiga, cowok jago masak atau cowok jago olahraga? Aku suka dua-duanya sih. Pick one. Jago olahraga. Why? Aku bisa masakin. Benar, kamu bisa masakin ya. Oke. Keempat, pergi main gak mandi atau pergi main gak make up? Gak make up. Bau soalnya. Iya, aku gak bisa, aku harus mandi. Oke, harus mandi. Oke, pertanyaan terakhir, lebih mending gak bawa handphone atau gak bawa dompet? Dompet. Why? Cause I curious. Pertanyaannya tuh jadi sih lama ya. Gak usah pakai butuh dompet ya. Oke, pesan-pesan buat teman-teman di luar sana for your single terbaru sama kalau kamu ada pesan-pesan juga buat pageant lovers apa? Pesan aku buat pageant lovers, semoga bisa selalu ngedukung aku sampai ke ajang internasional, and even after hopefully we can bawa pulang crown-nya. Amin. And if not place, that would already be very good for me. Ya. And for teman-teman di luar sana, jangan lupa streaming lagu baru aku, Tiba-tiba Bilang Sayang, yang sekarang udah available di mana-mana, dan nonton dong music videonya. Aku nikah loh di sana. That's double. Thank you so much, Jen. Sudah datang ke Intercom, sukses terus buat kamu. Thank you so much. Thank you for having me. Untuk persiapan kamu juga, Miss Earth, which is only 3 months or 4 months? Yeah, 3 months. 3 months ya. And then kamu bakal ke Manila. Yeah. Total berapa negara yang bakal ikut so far? 80. As far as I know, banyak banget. Oh, this time itu waktunya kamu bakalan fitting dan segala macam sebenarnya ya? Yes. Bakalan cari dan segala macam untuk look berapa hari di sana, seminggu? 2 minggu? 3 minggu dong. What? 3 minggu? 3 minggu karantinanya. Karantina 3 minggu? Paling lama dari semua pageant. Itu sih jaga kesehatan sih. Jaga kesehatan, tetap selalu punya energi. Aku yakin week 1 oke lah, week 2, week 3 kalau drain jangan ya. Enggak lah. Aku belajar peres, don't worry. Terus apa lagi ya? Pokoknya itu ya. 3 minggu itu the longest ya atau ya? The longest. Gila loh. Biasa rata-rata mungkin 2 minggu atau 10 hari. Ini 3 minggu. Oke, sukses selalu buat Thank you, Kak. Thank you for Jerat, having me. mudah-mudahan bisa membanggakan nama Indonesia. Amin. Terus juga bisa sukses untuk kedepannya untuk musik kamu. Thank you so much. Bye.